Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang pasti dekat banget sama kehidupan kalian, yaitu adab dalam menggunakan media sosial. Zaman sekarang hampir semua orang punya media sosial. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan media sosial dengan cara yang benar dan beradab sesuai ajaran Islam? Yuk kita bahas satu persatu. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, mari kita awali dengan tadarus bersama. Mari kita baca bersama-sama firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 11 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. La tahsabuhu syarran lakum, bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Laula id sami'tumu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hada ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadibun. Shadaqallahul adzim. Ayat-ayat ini berbicara tentang pentingnya berhati-hati dalam menyebarkan berita. Allah mengingatkan agar kita tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya, apalagi sampai ikut menyebarkannya. Dalam Islam, menyebarkan fitnah atau berita palsu adalah dosa besar karena dapat merusak kehormatan orang lain dan menimbulkan perpecahan. Jadi, melalui ayat ini, Allah mengajarkan kita untuk selalu meneliti kebenaran informasi sebelum menyampaikan atau membagikannya, terutama di era media sosial seperti sekarang ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian adab bermedia sosial. Adab bermedsos itu berarti menjaga etika, sopan santun, dan ajaran Islam saat kita beraktivitas di dunia maya. Meskipun kita tidak bertemu langsung, tapi apa yang kita tulis, komentari, dan bagikan tetap menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian adab dalam menggunakan media sosial. Oke, yang pertama itu niatkan dengan baik. Gunakan media sosial itu untuk hal-hal positif seperti berbagi ilmu, menebar kebaikan, atau menambah wawasan. Yang kedua itu pilih teman pergaulan yang baik, karena teman di dunia maya juga bisa mempengaruhi perilaku kita. Yang ketiga ada teliti dulu sebelum menyebarkan informasi. Jadi jangan asal share, pastikan sumbernya benar, lalu gunakan bahasa yang santun. Hindari komentar yang menyinggung, menghina, atau menebar emosi negatif. Oke, berikutnya hindari hoaks dan ujaran kebencian. Satu postingan yang salah bisa menimbulkan masalah besar. Dan yang terakhir, bijak dalam berkomentar. Kadang diam itu lebih baik daripada menambah perdebatan yang nggak perlu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan adab bermedsos. Nah, kalau kita mau lihat contohnya, banyak hal kecil yang bisa dilakukan. Misalnya, kita tidak berburuk sangka atau suudzon kepada orang lain. Tidak tajasus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lewat stalking atau komentar sinis. Kita juga tidak ghibah, tidak membicarakan keburukan teman di grup. Selain itu, kita perlu saling menghormati anggota grup,
membagikan konten yang bermanfaat, dan menghargai perbedaan pendapat. Dan tentu saja tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian. Kalau semua itu kita biasakan, insya Allah media sosial jadi tempat yang lebih nyaman dan penuh manfaat. Oke, selanjutnya kita masuk ke hikmah menerapkan adab bermedia sosial. Kalau kita lihat ya, apa sih manfaat atau hikmah kalau kita menerapkan adab bermedia sosial itu? Yang pertama, kita akan lebih dipercaya oleh orang lain karena orang tahu kita berhati-hati dan sopan saat berinteraksi. Yang kedua, kita akan terhindar dari fitnah dan hoaks karena tidak mudah terprovokasi. Yang ketiga, kita bisa menjalin silaturahmi digital dengan nyaman tanpa rasa curiga atau salah paham. Dan yang terakhir ada hubungan sosial kita jadi lebih harmonis dan positif, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Oke, sekarang kita masuk ke karakter positif yang tumbuh. Kalau kita terbiasa beradab saat bermedia sosial, apa sih yang karakter positif yang akan tumbuh pada diri kita? Jadi, sebenarnya kita juga sedang membangun karakter yang baik. Kita jadi pribadi yang taat, bertanggung jawab, berpikir kritis, kreatif, dan juga komunikatif. Selain itu, kita belajar untuk menjaga kerukunan dan menghargai keberagaman meskipun ada perbedaan pendapat di media sosial. Jadi, adab bermedia sosial ini bukan cuma tentang aturan, tapi tentang membentuk kepribadian kita agar lebih matang dan berakhlak mulia. Oke, selanjutnya kita masuk ke kisah reflektif. Oke, kita biar lebih mudah dipahami, coba kita lihat kisah pada refleksi ini. Ada seorang siswa bernama Farhan. Suatu hari, dia asal membagikan berita heboh di grup sekolah tanpa memeriksa kebenarannya. Ternyata berita itu tidak benar, dan akibatnya temannya dituduh menyebarkan fitnah. Farhan merasa bersalah, lalu belajar bahwa satu jari bisa membawa pahala kalau digunakan untuk kebaikan, tapi juga bisa melukai orang lain kalau digunakan tanpa pikir panjang. Sejak itu, dia memilih untuk lebih berhati-hati dan berpikir dulu sebelum menekan tombol kirim. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa tanggung jawab digital itu penting, sekecil apapun tindakan kita di dunia maya. Jadi, media sosial pada dasarnya adalah alat. Ia bisa menjadi sarana yang bermanfaat, tetapi juga bisa membawa dampak buruk jika digunakan tanpa adab. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu sadar dan bijak dalam setiap aktivitas di dunia maya. Gunakan media sosial sebagai tempat menebar kebaikan, menyampaikan informasi yang benar, dan menjaga kehormatan diri serta orang lain melalui bahasa yang santun dan sikap yang beretika. Ingatlah bahwa di dunia maya pun Allah tetap melihat dan menilai setiap niat serta perbuatan kita. Mari bersama-sama membangun budaya digital yang beradab, beretika, dan mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan berakhlak mulia dalam bermedia sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.